terakhir orang yang tidak wajib qada dan fidyah. Dia nggak wajib qada, nggak wajib fidyah. Ini orang gila, yang sebab kegilaannya tanpa disengaja. Jadi orang gila ini udah nggak ada hukum. Ada rufi al-qalam, kata Rasulullah SAW. Ini orang, ada 3 golongan orang yang nggak dicatat udah apabila melakukan kesalahan. Rufi al-qalam an-salasin, kalau nggak salah gitu ini. Nggak dicatat diantaranya al-majnun, orang gila. Ini orang gila deh, udah dia nggak dicatat dosa, nggak dicatat kebaikan. Malaikat libur udah nggak nyatet dia. Boleh coba kalau itu mau. Oh malaikatnya kirain ente. Kalau mau aneh beliin obat pil. Tapi ini gilanya nggak sengaja. Kalau ente sengaja nelan terus gila, ente kena kewajiban itu. Kan kemarin udah kita bahas tuh orang yang gilanya nggak sengaja. Kalau gila sengaja mah tetap kena. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Kang, ente mau mancing-mancing air gak? Nggak ada pertanyaan? Ya. Umpama kata nih Bib, orang yang meninggal Bib, misalnya 7 harinya udah dibayar fidyahnya. Nah terus pas setahun ini dibayarkan fidyahnya lagi, gimana jadi? Double jadi? Double? Ya nggak apa-apa, yang kedua jadi sedekah. Sedekah kan dulu? Yang pertama jadi menutupi kewajiban utang puasa dia. Oh yang pertamanya, kalau yang keduanya nah sedekah. Jadi sebenarnya kalau orang wafat meninggalkan utang puasa, itu si keluarga si yang ditinggalkan yang membayar puasa dengan melakukan puasa. Cuman kan orang sekarang males nih kebanyakan ya. Udah fidyah aja dah. Gitu. Atau kadang dia nyuruh orang puasa dibayar. Niat puasanya kodok buat si mayit nih yang udah meninggal. Banyak kan. Tapi umumnya di sini nih beras ya fidyah ya. Jadi kalau orang mau mati biasanya di sini udah nyiapin tuh beras. 4 karung yang gede-gede. Udah siap. Jadi dia udah siap. Jadi kalau orang sini kalau udah tua mulai rajin nabung. Persiapan buat matinya dia. Karena ngabisin bisa 30 juta buat mati doang tuh. Luar biasa. Soleh bisa orang kita yang soleh-soleh. Luar biasa. Bib, yang kedua Bib. Umpama katanya itu anak kita puasa gitu. Tiba-tiba ya sehari 2 hari misalnya batal gitu. Apakah itu kita yang bertanggung jawab biar fidyahnya? Kalau anak misalnya yang udah sekolah, misalnya contohnya anak saya nih dia puasa misalnya ada yang bolong lah gitu Bib. Nah terus ini kan di sini harus mengqadha dan bayar fidyah. Itu apa orang tuanya yang harus membayarkan fidyahnya gitu? Iya kan tanggung jawab nafkahnya sama orang tua. Zakat fitrah langsung gitu. Beda zakat fitrah sama fidyah beda. Pembayaran zakat fitrah beda. Tapi biasanya kalau sekarang nih nerima nih. Masjid atau musola menerima zakat fidyah fidyah. Gitu. Nerima biasa sekarang nih. Itu zakat fitrah sama fidyah beda ya. Bukannya satu inian, bukan satu hukum, beda itu. Kalau zakat fitrah itu bagi orang yang mampu, yang nggak tergolong fakir miskin, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah berupa beras 3 liter kurang, 3 liter setengah. Oh 3 liter setengah. Umumnya 3 liter setengah. Nah, itu dikeluarkan. Fidyahnya beda lagi. Kalau zakat fitrah mah nggak ada hubungannya dengan puasa ini. Nah, dia memang zakat fitrah aja itu. Kalau fidyah ini sebab ibadah puasanya. Jadi nggak bisa digabung, nggak bisa. Udah nih fitrah sekalian fidyah. Nggak bisa, beda. Nah, karena kalau zakat fitrah itu 3 liter setengah, sedangkan fidyah itu 3/4. Beda. Jadi kalau misalnya anak antum batal, ya antum karena kan masih nafkahnya ditanggung antum. Kecuali dia udah makan sendiri. Berarti double itu ya. Double.
beda dia. Iya. Soalnya kan di yang sering kita ini kan di musola kan gitu Bib. Ini untuk fitrah, nah depan nih saya untuk bayar fidyahnya kan, gitu kan. Iya dibedain itu. Cuman kadang-kala orang bayar fidyahnya itu ada yang dia ngitung berapa harinya, kadang-kadang dia bayar fidyahnya aja gitu Bib. Iya harus dihitung fidyahnya berapa hari dia batal puasa. Tapi fidyah itu bukan ketika dia batal langsung bayar. Dia harus mengkodok dulu. Kalau dia nggak mengkodok dalam keadaan mampu sampai ketemu Ramadan depan, baru dia kena fidyah itu. Begitu. Jadi dia harus. Dia udah kodok nggak berfidyah. Agak. Dia setelah bulan Ramadan masuk bulan Syawal, dia mampu nih, akhirnya dikodok tuh Ramadan yang kemarin batal 2 hari, nggak kena fidyah. Kalau dia dalam keadaan mampu, arti sehat gitu, fisiknya kuat, ketemu Ramadan depan masih nggak kodok juga, kena fidyah baru. Gitu. Jadi nungguin tahun depannya setahun. Jangan nunggu, langsung dikodok, langsung bayar. Bulan Saban kayak gini nih. Ya kan? Jadi kalau bisa langsung suruh kodok, kan ada puasa Syawal tuh 10 hari, 6 hari. Berarti kita nggak usah terima aja Beb ya. Ngomong kata kan kayak besok kan misalnya Ramadan Beb. Kan pembayaran zakat fitrah. Nah terus dia bilang saya kayak bayar fidyah Pak gitu kan. Ya terima. Terima aja. Terima. Kali itu buat tahun kemarin. Terima. Apa ditanya dulu ke Bu? Kita tanya dulu apa? Tanya Bu. Ini apa tahun kemarin gitu nih? Iya kalau tahun ini kan udah masuk bulan Ramadan, tetap kena. Misalnya Ramadan kemarin dia batal, ketemu Ramadan lagi belum bayar, ya dibayar fidyah itu, terima. Nah itu yang terima itu maksudnya gini Bib. Bang kita nggak tahu nih Bib. Maksudnya kita nggak tanya lah dia gitu kan. Tiba-tiba Pak saya berfidyah pas pas puasa tahun ini nih Bib. Ya kan mau lebaran kan jadi tahun itu juga gitu dia bayar. Oh karena di bulan itu dia batal. Oh nggak bisa itu mah. Tapi teranggap sodakoh jadinya. Berarti kan nanti kita bisa jelaskan dulu. Teranggap sodako. Kirain mah bulan tahun kemarin sekali. Pokoknya udah puasa tahun ini puasa, dia nggak puasa dia langsung bayar fidyahnya. Berarti dia memang udah tujuan nggak mengkodok ntar nih. Padahal tetap utang kodok itu. Tetap utang kodok puasa tetap berlaku. Itu mah bukan fidyahnya doang. Kalau dia sengaja udah fidyah kemarin. Tara, berarti sampai ketemu Ramadan udah nggak usah kodok, tetap terutang kodok walaupun udah bayar fidyah. Gitu. Gimana kalau yang udah meninggal itu? Kan tadi udah dibayar. Kan tadi 6 karung 7 hari nih siapin 30 juta itu. Iya. Terus semuanya tuh. Iya, hitungan kasar. Tak itu fidyahnya belum kodoknya. Paham kan tuh? Yang dibayar itu beras fidyahnya, kodoknya belum. Nah iya, sampai habis suara ini cing. Jelas gak cing? Nah, itu dibayar fidyahnya, kodoknya belum. Nah itu biasanya kewajiban keluarga yang ditinggal, gitu. Paham ya? Nah, kodonya kita harus ganti dengan puasanya atau kita bayar dengan? Iya, puasa. Kan yang saya dengar kadang-kadang orang bayar fidyah itu kan untuk membayar kodok puasanya gitu. Nah, yang bingung tuh. Kan tadi ada jelasin. Ketika dia puasa, misalnya dia umur 15 tahun udah kena kewajiban puasa, dia nggak puasa. Sampai ketemu umur 16 ketemu Ramadan lagi, 17 ketemu Ramadan lagi, 18 ketemu Ramadan. Berapa kali fidyah itu yang harus dibayar? Paham nggak? Nah, ketika dia mati itu fidyah baru bayar buat fidyahnya doang, belum kodoknya. Nah biasanya keluarga yang ditinggal ini dia mengkodok puasa yang Ramadan kemarin aja. Kemarin Ramadan batal 3 atau batal 10. Yang sebelum-sebelumnya nggak dihitung, siapa yang mau jalanin, gitu. Paham ya? Ada pertanyaan? Ya.
sering nyaksiin ketika orang meninggal bayar fidyah itu penyalurannya itu kebanyakan ketika orang yang datang di situ Bibna. Nah, terus juga ada semacam kayak serah terima nih saudara-saudara yang sebelah kiri yang ada gitu tuh ya. Kayak Citaem deh. Pembagian Bibna apakah sah diterima orang yang hadir di situ? Terus apakah yang tadi itu yang semacam dikerjain apa yang dilaksanakan itu apakah di syariat atau memang kebiasaan aja? Itu makanya adat ya. Jadi ada perwakilan orang yang menerima beras yang dianggap buat bayar kafarat, kiparat kalau orang sini bilang keparat. Kiparat. Iya, itu biasanya adat aja itu mah. Adapun orang yang hadir, tiap yang hadir bawa, kalau dia masuk fakir miskin ya sah. Emang itu kan buat ada pecek mau. wah. Ada orang itu maksudnya ya bukan pesan sini dong maksudnya. Pecek pada mau harus supra kayak saya sih kan. Jadi gini ya. Orang dianggap fakir miskin itu bukan karena dia punya rumah gede atau punya bana, enggak. Ketika kadang ada orang maksain pengen punya motor karena saingan kori-kori yang lain. Orangnya nggak ada ya. Tapi ketika pendapatannya itu nggak mencukupi buat kebutuhannya, misalnya kebutuhan dia sebulan 3 juta, pemasukannya cuma 1,5 juta atau 2 juta, jadi dia anggap miskin itu. Nah, ketika fakir di bawah itu lagi. Oh, gitu. Jadi nggak bisa kita lihat banda, kan banda itu kadang ada orang dikasih atau mungkin dia maksain diri biarin makan pakai garam gitu demi PCX sampai lunas. Ini gak enak. Jadi kalau kita di sini tuh ya kalau mama dikasih bukan kita sombong gitu ya. Nggak merasa ini dah gitu, nggak berhak dah gitu. Iya. Lagi perlu dipahamin yang namanya gituan tuh kan kotoran itu. Ausah kata Nabi itu kotoran badan, kotoran apa, ngapain kita makan kotoran gitu. Kalau emang kita misalnya kita masuk juga orang miskin gitu ya, kita harus punya jiwa jiwa iffah, jiwa itu yang merasa cukup. Nah, jadi nggak merasa miskin, nggak merasa ini gitu, punya jiwa yang mulia gitu ibaratnya. Nggak main wah kesempatan nih kumpulin. Nah. Kadang-kadang ustadz itu Bib. Iya emang kebanyakan yang ustadz. Sekarang rumah. Ini sebagian Pak Piru. Pakai PCK ya. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Cing, jelas ke Cing? Antum DKM nih, harus jelas. Ya. Terkait kodok puasa dibarengin puasa sunnah Senin Kamis bisa Bib? Bisa. Tapi niatnya kodok dulu. Kodok dulu baru niat puasa Senin Kamis. Gitu. Ya. Kan tadi buat almarhum tuh, misalnya kita juga dibarengin dengan almarhum bisa nggak kita berbarengan dengan kodok almarhum tapi dengan satu hari yang sama gitu? Kodok wajib. Iya, kodok Nggak bisa. harus masing-masing. Iya. Wajib. Jadi kodok kita dulu baru kodok orang. Iya. Di hari yang berbeda ya. Kalau di hari yang sama Nggak bisa. Kita mau bagi dua dong. Bagi dua dong. Ya kuat ini banyak. Kalau aku udah puasa. Jadi walaupun kita susah gitu ya, misalnya dari PCX atau NMAX turun ke spesi turun ke Supra, misalnya susah bisa dah. Tetap harus punya jiwa ifah gitu ya, jiwa yang afif ya. Jadi nggak terhina muruah kita nih, harga diri nggak terhina gitu. Kan Islam ngajarin gitu. Sahabat Nabi tuh susah-susah hidup ya, wah lebih susah dari kita kemana-mana. Tapi ketika Sayyidina Umar nitipinnya buat Mu'adz bin Jabal, terus
asistennya suruh tunggu, liatin apa yang diperbuat Mu'adz bin Jabal dengan uang ini. 400 dinar, dinar itu uang emas, kepingan emas. Sama Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya alhamdulillah aku terima ini titipan dari khalifah, sekarang nih kamu kasihkan ke dia. Dia nggak nerima sama sekali, dikesedekahin lagi, kasih ke dia. Ntar muter dia ke dia. Sampai ada seorang sahabat, siapa namanya itu lupa, istrinya bilang, wahai suamiku, emang ada yang lebih miskin dari kita? Di antara sekian banyak sahabat, kita paling miskin. Sisain bangsa 2 keping. Akhirnya dikasih 2 keping doang, yang sisain suruh bagi-bagiin. Kalau kita nggak ada jiwa ifah ya, makanya 2 yang dibagi, sisai kandangin. Ya harus punya ifah sebagai muslim, jadi punya harga diri, walaupun susah nggak hina. Jelas ya? Ini biasanya yang nerima zakat ini ustadz emang paling banyak ya, sampai berkarung-karung ustadz di rumah tuh ya. Zakat. Jadi kalau orang sini kayaknya zakat ke ustadz afdal ya, pemahaman orang sini. Ya, karena ustadz dianggap orang yang berjihad fisabilillah. Padahal di kitab itu dikatakan fisabilillah itu orang yang berjuang dengan pedang, perang. Ustadz kan juga berjuang dakwah. Dia dengan pena, bukan dengan pedang, beda. Orang yang berjuang dengan pedang, dengan pena beda. Dengan pena mah santai. Dengan pedang kan meninggalkan keluarga, ke medan perang, jihad, capek segala macam. Nah orang-orang itu perlu dikasih atau dapat zakat. Nah yang ustadz di rumah kulkas penuh, sampai tumpah-tumpah tuh isi kulkas. Nggak bisa ya. Banyak orang sekarang pemahaman gitu. Bahkan juga ketika ada seorang misalnya di satu komplek ini lah orang susah ya, atau orang kurang gitu, tapi punya keluarga. Ini nggak sedikit nih orang komplek yang buang zakat ke situ, sampai tuh kadang di rumahnya penuh beras, sampai puluhan kilo, ya. Sampai akhirnya dijualin sama dia, ya. Sampai dia bilang juga, bosan beras mulu, duit kayak duit. Nah, ini dia udah nggak masuk fakir miskin kalau sampai punya beras gitu. Ya. Yang intinya kan di hari terakhir bulan Ramadan tuh orang dianggap miskin atau mustahik atau bukan mustahik ya. Ketika di hari terakhir dia mampu, ya dia nggak dianggap orang yang mustahik. Jelas ya? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Wallahu a'lam bishawab.